Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan juga seluruh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meta Permatasari dengan nomor NPM 2646371, dan pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya mengikuti program MBKM Studi Independen di Binar Academy mengambil Product Management Digital Product Course. Sebelum membagikan pengalaman saya lebih lanjut, mari kita kenalan dulu dengan Binar Academy. Apa itu Binar Academy? Jadi Binar Academy merupakan salah satu pelopor startup educational technology yang fokus pada pengembangan kemampuan dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar. Nah, seiring dengan perjalanannya, Binar Academy ini memiliki nilai-nilai dan tujuan yang dituangkan ke dalam visi dan misinya. Tentunya, Binar Academy ini telah memiliki banyak sekali pengalaman karena telah memberikan course kepada masyarakat sejak tahun 2016. Binar Academy sendiri memiliki beberapa pilihan course seperti UI/UX Design, Web Development, Mobile Development, Business Intelligence, dan juga Product Management. Namun, pada kesempatan MBKM Batch 5 ini, saya mencoba untuk mengambil course Binar yaitu Product Management karena saya melihat bahwa Product Management memiliki prospek yang besar ke depannya. Bagi teman-teman yang masih merasa cukup awam dan belum mengenal apa itu PM, aku akan menjelaskan sedikit tentang PM. Jadi PM itu merupakan kumpulan ilmu yang mempelajari pengelolaan siklus hidup produk, mulai dari perencanaan hingga pengembangan, peluncuran, dan pemeliharaan produk ketika sudah ada di pasar. Seiring dengan semakin majunya teknologi dan perkembangan, saya menjadi semakin menarik dengan mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh seorang product manager. Di Binar ini kita dapat mempelajari begitu banyak ilmu mulai dari soft skill dan juga hard skill, di mana pada soft skillnya sendiri kita akan mempelajari teamwork, growth mindset, critical thinking, analytical thinking, dan juga problem solving. Dan tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari hard skill seperti pembuatan user persona, customer journey map, PRD, product roadmap, dan juga prioritization. Tentunya, sebagai seorang PM, kita harus dapat beradaptasi dengan banyaknya tools-tools yang digunakan untuk menunjang pekerjaan sebagai seorang product manager. Tools-tools apa aja yang digunakan sebagai seorang PM? Di sini ada Figma dan juga FigJam untuk desain, kemudian ada Whimsical yang akan membantu kita untuk mendesain low fidelity design, kemudian juga ada Trello. Trello ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan tracking terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah di-assign kepada member-member tim. Selanjutnya akan ada Google Spreadsheets, ada Google Drive untuk melakukan gathering data, dan juga akan ada Maze yang akan digunakan untuk melakukan usability testing test. Setelah cukup mengetahui ranah pekerjaan seorang product manager, tentunya teman-teman penasaran kan apa aja hal-hal yang kita pelajarin di Binar Academy. Di Binar Academy sendiri akan dibagi menjadi 7 chapter dan 1 final project. Nah, untuk chapter-chapter tersebut akan aku jelasin pembagiannya di bawah ini. Jadi yang pertama, untuk chapter pertama kita akan membahas mengenai dasar dari product management. Jadi di sini kita akan dijelaskan mengenai dasar-dasar dari product management dari nol banget. Jadi buat teman-teman yang belum pernah menyentuh dunia product manager, Binar ini akan sangat memberikan bantuan buat teman-teman semua. Kemudian di chapter kedua kita akan mengenal mengenai dunia bisnis, UI UX, teknologi, data, dan kaitannya dengan product manager. Dan selanjutnya di chapter yang ketiga kita akan melakukan identifikasi produk baru atau melakukan perbaikan terhadap existing produk berdasarkan dengan kebutuhan user. Kemudian di chapter keempat, kita akan melakukan sintesis problem dan melakukan prioritization menggunakan framework-framework yang diajarkan. Kemudian di chapter kelima, kita akan membahas mengenai cara menghitung product economics. Jadi di sini kita akan belajar tentang revenue management, terus tentang marketing, go-to-market strategy, terus ngitung break-even point, dan lain-lain. Kemudian di chapter keenam, kita akan belajar mengenai product manager documentation dan portfolio. Ini tuh seperti BRD, PRD, product roadmap, dan lain-lain. Nah, di chapter yang terakhir yaitu chapter 7, kita akan mempelajari pengimplementasian SDLC dalam pengembangan produk. SDLC ini yang kita pelajari itu ada Waterfall Framework dan juga Agile Framework, khususnya Scrum. Dan juga tentu kita akan diajarkan bagaimana caranya mendeliver sebuah pitch deck agar menarik dan juga dapat mendapatkan funding ke depannya. Dan terakhir kita akan mengikuti final project, itu menggunakan Scrum yang terdiri dari 3 sprint.
Setelah mengikuti seluruh rangkaian di Binar Academy, saya merasa bahwa Binar itu memiliki relevansi yang sangat besar dengan apa yang saya pelajari di Fasilkom Universitas Indonesia. Contohnya, dengan pengimplementasian Scrum dan membangun produk itu sangat relevan dengan mata kuliah propensi atau proyek pengembangan sistem informasi yang saya ambil di Fasilkom. Kemudian, ketika pembuatan BMC dan Lean Canvas itu juga sangat relevan dengan pembelajaran manajemen bisnis yang pernah saya ampu sebelumnya. Untuk desain UI UX yang saya dapatkan di Binar juga tentunya saya pernah mengambilnya di mata kuliah sistem interaksi. Dan pembuatan flowchart juga telah saya dapatkan di mata kuliah ANA Perancis. Pada intinya, perkuliahan di Fasilkom ini merupakan dasar-dasar ilmu yang ketika saya memasuki di Binar Academy, saya memiliki kesempatan untuk dapat mempraktikkan ilmu tersebut dan juga semakin mendalaminya dan dapat memvalidasikan ilmu-ilmu tersebut dengan para expert yang bekerja di bidangnya. Saya mendapatkan begitu banyak pembelajaran selama mengikuti MBKM di Binar Academy. Salah satunya adalah membantu saya untuk mendalami role product management yang saya minati dan juga membantu saya menjadi orang yang lebih terstruktur, dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, dan tentunya mampu berkoordinasi dan berkolaborasi di dalam tim yang memiliki role yang berbeda-beda hingga dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat diterima dan memiliki value. Berikut merupakan saran yang dapat saya sampaikan selama proses keberlangsungan MBKM Batch 5 ini kepada Binar agar dapat melakukan tinjauan ulang terhadap topik yang diberikan agar tetap selalu relevan dengan kondisi terkini. Kemudian Binar juga dapat menghadirkan orang-orang yang berkompeten dan terkenal di bidangnya untuk berbagi ilmu agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Komputer UI mungkin dapat lebih terlibat dan membantu pelaksanaan MSIB dengan minimal mengadakan pertemuan rutin, misalnya 1 atau 2 kali dalam sebulan untuk mengupdate kondisi setiap mahasiswanya. Dan untuk calon peserta kedepannya, kalau kalian ikut studi independen, usahakan mencari mitra yang memang terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Dan jangan takut juga untuk memulai studi independen maupun magang di program MBKM Kampus Merdeka. Sekian pengalaman dan pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insight yang baru ketika teman-teman ingin mengikuti program MBKM khususnya studi independen di Binar Academy. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.